Panas merupakan sebuah energi yang mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Satuan kalor yang digunakan adalah kalori atau joule. 1 kalori setara dengan 4,2 joule, sedangkan 1 joule setara dengan 0,24 kalori. Kalor yang diperlukan untuk kenaikan suhu suatu benda dinyatakan dengan persamaan Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Dengan Q sama dengan kalor yang diterima atau dilepaskan, satuannya adalah joule, M sama dengan massa benda dalam kilogram, C sama dengan kalor jenis benda, yaitu banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin, yang satuannya adalah joule per kilogram derajat Celcius. Sedangkan kalor jenis air nilainya 1 kalori per gram derajat Celcius atau 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Dan delta T sama dengan perubahan suhu benda dalam satuan derajat Celcius. Kapasitas kalor yaitu banyaknya kalor yang diperlukan oleh benda sebesar M kilogram agar suhunya naik 1 derajat Celcius. Kapasitas kalor ditentukan dengan rumus C sama dengan Q sama per delta T atau C sama dengan M dikali C. C sama dengan kapasitas kalor, satuannya joule per derajat Celcius. Q sama dengan kalor yang diterima atau dilepaskan, satuannya joule. M sama dengan massa benda, satuannya kilogram. C biasa sama dengan kalor jenis benda, satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Delta T sama dengan perubahan suhu benda, satuannya derajat Celcius. Kalor dapat mengubah wujud benda padat, cair, dan gas. Perubahan tersebut disebabkan karena benda menyerap atau melepas kalor. Perubahan wujud benda yang menyerap kalor adalah mencair, menguap, dan menyublin, atau perubahan zat padat menjadi gas. Sedangkan perubahan wujud benda yang melepas kalor adalah membeku, mengembun, dan mengkristal, atau perubahan gas menjadi padat. Jumlah kalor yang diperlukan untuk mengubah 1 kg es atau zat padat menjadi zat cair pada titik leburnya disebut kalor lebur. Sedangkan jumlah kalor yang dilepaskan untuk mengubah 1 kg zat cair menjadi zat padat pada titik bekunya disebut kalor beku. Kalor lebur sama dengan kalor beku dinyatakan dengan rumus Q sama dengan M kali L. Q adalah kalor yang diterima atau dilepaskan yang satuannya joule, M adalah massa benda yang satuannya kilogram, L adalah kalor lebur yang satuannya joule per kilogram. Pada peristiwa menguap atau mengembun, besarnya kalor yang diperlukan pada peristiwa ini sama dengan M kali U, dengan U adalah kalor uap, yaitu kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud 1 kg zat cair sampai seluruhnya menjadi uap. Pada titik didihnya, satuan kalor uap adalah joule per kilogram. Berikut ini adalah grafik perubahan wujud zat. Saat suhu benda di bawah 0 derajat, wujud benda adalah es, sehingga untuk menghitung kalor pada fase ini menggunakan persamaan Q sama dengan MC delta T. Kalor jenis yang kita gunakan adalah kalor jenis es. Pada suhu 0 derajat, es melebur, jadi kalornya sama dengan massa kali kalor lebur. Pada selang suhu 0 sampai 100 derajat, kalor dihitung dengan rumus Q sama dengan MC delta T. Ingat, pada fase ini zat wujudnya cair, jadi kalor jenis yang digunakan adalah kalor jenis air. Dan pada suhu 100 derajat,
benda mengalami penguapan. Kalor yang dibutuhkan pada fase ini sama dengan massa kali kalor uap. Setelah air menjadi gas, fase selanjutnya gas akan mengalami kenaikan suhu sehingga persamaan yang digunakan Q sama dengan mc delta T, di mana C adalah kalor jenis gas. Rumuskan kilvar sama dengan Q M1C1 delta T1 sama dengan M2C2 dan delta T2 M1C1 kali T1 kurang TC sama dengan M2C2 kali T2 kurang T2. M1 sama dengan massa benda bersuhu tinggi dalam kilogram. M2 massa benda bersuhu rendah dalam kilogram. C1 sama dengan kalor jenis benda bersuhu tinggi dalam joule per kilogram derajat Celcius. C2 sama dengan kalor jenis benda bersuhu rendah. T1 sama dengan suhu tinggi. T2 sama dengan suhu rendah. Tc sama dengan suhu campuran dalam satuan derajat Celcius. Saat kita memanaskan air, terjadi perpindahan kalor. Perpindahannya terjadi secara konduksi pada gagang tutup panci, konveksi pada partikel air, dan radiasi berupa pancaran panas api di sekitar kita. Sekarang, kita akan membahas satu persatu perpindahan kalor tersebut. Pertama, perpindahan kalor secara konduksi, yaitu perpindahan kalor secara langsung tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Konduksi umumnya terjadi pada zat padat. Benda yang dapat menghantar panas dengan baik disebut konduktor seperti logam, sedangkan penghantar panas yang buruk disebut isolator, contohnya kayu dan plastik. Contoh peristiwa konduksi dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita memanaskan salah satu ujung besi, maka ujung yang lainnya juga terasa panas. Banyaknya kalor yang berpindah setiap satuan waktu dihitung dengan rumus H sama dengan Q per T sama dengan Ka delta T per L. Dengan H adalah laju perpindahan kalor dalam joule per sekon, Q adalah kalor yang berpindah satuannya joule, T waktu dalam sekon, K adalah konduktivitas termal bahan satuannya watt per meter Kelvin atau watt per meter derajat Celcius. A luas penampang benda satuannya meter kuadrat, delta T perubahan suhu dalam Kelvin, dan L adalah panjang batang satuannya meter. Perpindahan kalor berikutnya, konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat perantara dengan disertai perpindahan partikel-partikelnya. Konveksi biasanya terjadi pada zat cair dan gas. Contoh peristiwa konveksi dalam kehidupan sehari-hari adalah gerak naik turunnya air saat dipanaskan. Laju kalor yang mengalir pada suatu zat mengikuti persamaan H sama dengan Q per T sama dengan HA delta T. H kapital adalah laju perpindahan kalor dalam joule per sekon, Q besarnya kalor satuannya joule, T waktu dalam sekon, H biasa adalah tetapan konveksi dalam watt per meter kuadrat Kelvin. A luas penampang satuannya meter kuadrat, dan delta T perubahan suhu dalam Kelvin. Yang terakhir, radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik tanpa melalui zat perantara. Contoh peristiwa radiasi adalah panas matahari yang sampai ke bumi meskipun melewati ruang hampa. Laju pancaran kalor secara radiasi dinyatakan dengan rumus H sama dengan Q per T sama dengan E tau AT pangkat 4. H laju pancaran kalor satuannya joule per sekon, Q kalor yang terpancar satuannya joule, T waktu dalam sekon. E merupakan emisivitas benda yang rentangnya antara 0 sampai 1. Benda hitam sempurna emisivitasnya bernilai 1 dan bernilai 0 pada benda yang memantulkan seluruh radiasi yang diterima.
atau tetapan Boltzmann nilainya 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4. A. Luas penampang dalam satuan meter kuadrat, dan T adalah suhu benda dalam Kelvin.